Ibu. Ananda, kau akan segera memimpin dunia langit. Sesuai aturan bangsa langit, kau harus turun ke dunia fana untuk berlatih. Kali ini kau pergi, kau harus temukan wanita idamanmu. Keturunan dewa kita sangat sedikit. Kau adalah generasi ke-9 di 999. Satu-satunya penerus. Kau harus lanjutkan garis keturunan perbanyak keturunan untuk bangsa dewa kita. Aku mengerti. Hormat mengantar Tuan Muda. Mau apa ini? Mau apa sih ini? Anak durhaka. Kau berani lawan kata ayah? Ayah, aku nggak mau nikah. Itu Tuan Mardi. Dia kakek berumur 70-an atau 80-an. Ayah mau aku jadi selir. Bukankah ini sama saja menyeret anak sendiri ke neraka? Aku nggak mau. Tuan Besar. Nadira itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget? Diam kau! Ibu! Kamu nggak usah ikut bicara. Individu yang hina? Sudah dicarikan jodoh bagus. Masih saja banyak alasan. Kakak, urusan pernikahan itu urusan orang tua. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukmu. Kamu masih berani menolak? Aku beda. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukku. Aku nurut saja menikah. Ayah menikahkanmu dengan konglomerat di kota Kinjang, jadi istri sah. Tapi aku malah dijodohkan dengan kakek tua, jadi istri mudanya. Apa adil begitu? Nadira, anak durhaka. Kau harus nikah hari ini. Mau nggak mau kau harus nikah. Ayah, kalau ayah terus paksa aku bakal bunuh diri di sini juga, biar orang lihat sendiri. Ayahku ini betapa jahatnya dia. Kau! Kalau kau nggak mau nikah sama Tuan Margit, akan kunikahkan kau sama pengemis paling hina di dunia ini. Aku akan menikahkanmu dengan pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? Panggil aku ya. Kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Nadira. Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah ya. Sudahlah. Aku nggak kau minta sama dia. Nadira, Ibu! Nadira, nggak nyangka ya, Tuan Besar Nirwana sampai menikahkan putri sulungnya sama pengemis ini. Katanya sih sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku sih gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak akan kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini. Apa bisa hidup enak? Iya juga. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin nggak akan menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng.
Aku ini pengemis nggak punya rumah, terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah, ikut suami. Ini ada apa sebenarnya? Sayang, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan.最能抵挡别的风言，你的远是人都能免。最难舍弃昨日交锋的是宁愿此事故难全。圆了一句去了空，将全是后悔寂寞的夜。爱一场风月，岁月里惊鸿一瞥。Tuan Muda Dewi Langit 9 memanggil Anda segera kembali ke istana. Baik, kau boleh pergi. Baik. Sayang, kau sudah bangun. Nadira, ada urusan yang harus kuselesaikan. Harus pergi selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung. Ibu, upacara penobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masa latihan. Kenapa harus ke dunia manusia? Aku punya istri di dunia manusia. Aku mau menjemput dia kembali. Benarkah? Iya. Tak kusangka, sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang sudah punya menantu, berarti ibu bisa segera menggendong cucu, ya? Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9 Xinshan dan Xin9, satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar. Ini kabar baik, benar-benar kabar baik. Cepat, siapkan hadiah mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis kacau. Aku harus pulang lebih awal untuk naik takhta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama ya. Mana cuma 7 hari? 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Waduh, aku benar-benar lupa soal ini. Ananda, hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu baikku ke dunia manusia.
berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Warga Nirwana nggak pelihara orang malas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Nggak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Ow! Jangan ganggu ibuku! Jangan ganggu ibuku. Orang jahat! Kalian dua anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian nggak usah makan. Dulu suruh kau nikah sama Tuan Besar Mardi. Kau kekeh nggak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya dua anak silan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa dua anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan! Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis kau begitu bisa urus apa sih? Nyonya Rania dan Tuan Emas sudah pulang. Rania sudah pulang. Ayo cepat sambut mereka. Pinggir! Lala, ibu! Pengemis bau, jangan halangi jalan. Ibu! Ibu! Sayang, kapan kau pulang? Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania. Bu, aku datang jemput Bu dan Ayah ke pasar malam. Baik, ibu ganti baju dulu ya, ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu cepat, masuk dulu minum teh. Ibu mertua aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua. Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana, rezeki lancar, sehat, dan panjang umur. Baik, Ayo, masuk dulu. Iya. ayo hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur, terpaksa bawa dua anak pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau. Ih, jijik. Bu, gimana kalau kita ajak mereka juga? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Harus! Orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu, jangan sampai telat yang baiknya. Ya ampun, bukankah ini darah keturunan Tuan Muda? Kenapa bisa jatuh ke dunia manusia? Muda apa? Tuan Muda sudah resmi naik takhta, menguasai dunia dewa, dan menjadi Dewa Agung. Kakak, tempat ini terasa sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami, rezeki lancar, panjang umur, dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Ayo cepat bawa dua anak liar berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah. Benar-benar tak tahu diri. Bukan kau. Tuan muda kecil jangan. Tuan muda kecil, jangan. Benar-benar nggak boleh. Mana berani aku menerima kehormatan sebesar ini dari yang mulia anak dewa. Jangan lakukan itu. Sama sekali jangan lakukan itu. Apa yang terjadi ini? Ini sangat tidak membawa keberuntungan.
nggak apa-apa kan? Patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka, makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah, kotak ini bisa hancur nih. Lihat benar. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sial? Kita ini keluarga pedagang Dewa Agung itu sudah seperti orang tua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Ya, betul. Sebenarnya siapa sih yang memarahi Dewa Agung? Itu mereka. Dua anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis. Mengotori gerbang kuil Dewa Agung, makanya bikin Dewa Agung murka. Bocah seperti ini nggak pantas masuk ke sini. Anak durhaka. Berani-beraninya kau memarahi Dewa Agung sampai mengurangi rezeki keluarga. Jangan sakiti ibuku. Aku gak akan maafin kau. Jangan sakiti ibuku. Anak liar. Sini. Anak liar. Lepaskan kataku. Lepasin aku. Jangan gerak. Bocah kurang ajar. Aku memang sengaja nyakitin ibumu. Kau mau apa sama aku? Wanita jalang, kau lahirkan dua anak liar ini. Sampai patung dewa aja meledak gara-gara kalian. Aku bakal suruh ayah usir kalian dari keluarga Nirwana. Lepasin anakku. Tuan besar. Mereka itu cucumu juga. Tolong maafkan mereka. Wanita jalan. Ini semua salahmu. Punya anak perempuan hina. Terus anak perempuan itu lahirkan dua bocah hina ini. Anak hasil pengemis nggak pantas dibawa ke sini. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung bisa ganggu bisnis keluarga Jinu. Aku nggak bakal maafin kalian. Bocah kurang ajar. Cepat sujud minta maaf sama Dewa Agung. Jangan. Berani banget kau perempuan galak. Berani-beraninya nyakitin Dewa Agung kecil kami. Perempuan galak, cepat lepasin Dewa Agung kecil. Aku mau mencuri diri. Aku harus hentikan orang-orang ini. Aku harus muncul sekarang. Aku harus hentikan para warga-warga nakal ini. Tenang dulu. Kalau aku muncul di sini, nanti rakyat bisa ketakutan. Menakuti manusia juga melanggar aturan langit. Aduh, gimana ini? Masa aku cuma diam aja melihat Lala di bumi? Cepat lepaskan aku. Cepat lepaskan dia. Lala, kau nggak apa-apa kan? Kau, dasar anak kurang ajar, berani-beraninya dorong aku. Mimi, kamu nggak apa-apa kan? Anak durhaka. Orang-orang tangkap dia buat aku. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibuku. Sujud sana. Hari ini kalau kepalamu nggak berdarah, jangan harap bisa keluar dari kuil Dewa Agung ini. Hari ini darah kalian akan dipakai buat persembahan ke Dewa Agung. Orang rendahan, nggak kapok-kapok sebelum lihat mayat ya. Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Dosa kalian pantas dihukum mati. Kupohon, lepaskan mereka. Kupohon banget. Pinggir. Aku nggak peduli lagi. Aku mau muncul sekarang juga. Selamatkan Lala. Aku juga mau muncul. Biarpun harus melawan takdir. Aku siap. Kalau gitu bareng aja. Ayo. Tunggu dulu. Sepertinya aku merasakan kekuatan dewa yang sangat besar turun ke sini. Berhenti. Berhenti. Salam hormat Dewa Agung. Jangan takut, aku nggak akan biarkan siapa-siapapun menyakitimu lagi. Siapa kau? Dia tinggi banget. Kayak dewa aja. Dua anak kecil ini, kenapa rasanya begitu familiar? Dasar pengemis bau. Ternyata kau belum mati juga. Pengemis hina kayak kau. Berani-beraninya datang ke kuil dewa, cepat pergi dari sini. Biar nggak mencemari nama baik kuil dewa ini. Pengemis bau. Pakaiannya aneh banget. Nggak tahu nyolong dari mana bajunya, kayak orang main sandiwara aja. Pakaian ini, aku pernah lihat di pavilion selatan, itu kan kostum Dewa Agung. Pengemis ini benar-benar gila uang. Berani-beraninya dandan menyerupai Dewa Agung.
Nggak tahu juga bajumu ini dari teater mana kamu dapatin. Lumayan juga mirip aslinya. Lihat tuh benang emasnya. Mutiara malam itu persis kayak asli aja. Kalau gini sih nggak kelihatan palsu atau asli. Atau coba aja gigit satu kali. Ya, coba gigit aja. Ini beneran kok. Dasar nggak ngerti apa-apa. Pengemis bau kayak kau, satu koin aja nggak punya. Kan mutiara malam segede ini kelihatan banget mahal, pasti palsu ini. Hei pengemis bau, jangan bikin malu di sini. Cepat keluar dari sini. Dan kau, anak durhaka, mulai sekarang hubungan ayah anak kita putus. Jangan bilang ke orang kalau kau anakku. Aku nggak punya anak perempuan, nggak tahu malu kayak kau. Ayah, apa salahku sampai dibilang nggak tahu malu? Aku udah jodohin kau sama orang baik, tapi kau nggak mau, malah maksa nikah sama pengemis hina kayak dia. Bukannya itu nggak tahu malu? Kau mau aku nikahin jadi sendiri Tuan Mardi yang sudah 78 tahun? Itu yang kau sebut perjodohan? Ayah, bahkan harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Di dunia ini nggak ada ayah kayak kau. Kau masih berani ngelawan aku? Aku di sini. Kau masih berani mukul dia? Dia hebat banget. Dia lagi lindungin ibunya. Aku di sini, kau masih berani pukul dia? Aku! Kenapa kalau aku main tangan? Kau cuma pengemis bau. Mau ngapain juga nggak bakal bisa apa-apa. Perempuan jahat, berani-beraninya kau sakiti ibuku. Ayahku nggak bakal diam aja. Ayahmu itu cuma pengemis bau juga. Dia bisa apa sama aku? Gawat, Dewa Agung marah. Langit runtuh, bumi retak, nggak ada yang bisa tumbuh lagi. Orang-orang biasa ini keterlaluan banget, berani-beraninya nindas ibu langit 9 kita. Aku harus muncul sekarang. Aku harus kasih pelajaran untuk manusia-manusia buta ini. Tenang dulu. Berani-beraninya kau pukul dia. Dia itu cuma kayak anjing peliharaan keluarga Nirwana. Aku mau mukul dia ya suka-suka aku. Kau... Astaga, patung Dewa Agung berguncang. Ada yang bikin Dewa Agung marah. Ini barusan patung anak rezeki dan putri naga meledak semua. Sekarang patung Dewa Agung juga berguncang. Pasti ada yang bikin Dewa Agung marah. Waduh, gawat nih. Rakyat kota Ginyang jangan-jangan bakal kena sial juga. Ya benar, Dewa Agung mohon jangan marah. Dewa Agung mohon tenang ya. Dewa Agung mohon tenang ya. Keluarga Nirwana dari dulu selalu sangat menghormati Dewa Agung kami. Sama sekali tidak berani kurang ajar pada Anda. Kalau Anda marah, silakan lampiaskan saja kedua perempuan hinang ini. Dewa Agung, mohon jangan marah. Keluarga Jinu kami ini keluarga pedagang besar. Setiap hari selalu memuja berbagai dewa. Kami selalu Eva Anupa. Tidak pernah lalai sedikit pun. Mohon Dewa Agung bisa melihat kebenarannya. Kalian sembah Dewa Agung semua demi uang. Tapi kalian tahu tidak, yang paling dibenci Dewa Agung itu adalah orang yang tidak punya hati dan tidak adil. Dasar pengemis rendahan, berani-beraninya bicara sembarangan. Kalian sudah menyinggung Dewa Agung, sebentar lagi pasti mampus. Masih saja berani ngoceh di sini. Hari ini aku bakal kasih pelajaran buat kalian biar Dewa Agung puas. Aku mau lihat. Kalian bisa apa sama aku? Kau benar-benar berani sekali. Di depan Dewa Agung, kalian berani wenang seperti ini? Tadi Razahu ternyata mengenali aku. Di langit ini penuh dengan dewa dan Tuhan. Tak peduli apa yang mereka jaga. Pada akhirnya tetap berpegang pada kata kebaikan dan keadilan. Kalian berani berbuat jahat di depan patung Dewa Agung. Apa kalian gak takut menodai kesucian para dewa? Atau kalian pikir Dewa Agung itu buta? Gak bisa melihat kejahatan yang kalian lakukan? Masa depan Ibu Langit 9 bilang Dewa Agung itu buta. Sayang, Dewa Agung itu bukan buta. Sayang, tenang saja. Aku gak akan membiarkan siapapun menyakitimu.
Kalian memang pandai memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kalian yang menabrak Dewa Agung. Kami hanya menjalankan keadilan atas nama langit. Kalian malah bilang kami yang berbuat jahat. Benar, kami memang menegakkan keadilan atas nama langit, mewakili Dewa Agung untuk membalas. Kau pengemis rendahan ini berani-beraninya memukulku. Kenapa? Kau ini benar-benar hina. Bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Berani-beraninya kau sok berkuasa di depanku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Biar kau tahu, langit itu tinggi, bumi itu luas. Dan kau juga, hari ini aku akan mematahkan kakimu. Biar kau kapok. Jangan sembarangan ngomong di luar lagi, menjelekkan nama baikku. Tuan besar, Nadira itu darah dagingmu sendiri. Diam! Kau itu ayah dari istriku. Kita ini satu keluarga. Kenapa kalian memperlakukan dia seperti ini? Cih, siapa juga yang satu keluarga sama kalian? Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Jangan sampai bawa-bawa aku. Barusan, aku sudah putus hubungan ayah anak dengan anak durhaka ini. Semua yang hadir di sini bisa jadi saksi untukku. Orang macam kalian sama sekali nggak pantas disamakan denganku. Kalian pasangan hina nih. Jangan harap bisa numpang nama atau cari muka sama kami. Kalian sudah menyinggung Dewa Agung. Tinggal tunggu mati saja. Hajar mereka. Gawat, waktu turun ke dunia, ku lupa membuka segel. Sekarang kekuatanku cuma 10.000 dari aslinya. Ngapain bengong? Hajar mereka! Aduh gawat, waktu turun ke dunia, aku lupa buka segelnya. Sekarang kekuatanku cuma 10.000. Ngapain bengong? Hajar dia buat aku! Jangan sentuh Dewa Agung. Diam. Nadira tahu. Ibu, aku mau muncul. Aku harus lindungi Dewa Agung. Aduh bahaya, sekarang aku cuma manusia biasa. Kalau mau pukul aku aja. Jangan sakiti suamiku. Hancur. Mundur. Mau mati ya kau? Biar aku kabulkan. Ajar dia. Kenapa ini kok aku nggak bisa gerak? Ngapain bengong? Hajar dia buat aku. Ada apa ini? Ini... Jangan-jangan kena guna-guna? Guna-guna apaan? Pengemis ini nggak tahu belajar trik dari mana. Aku nggak percaya dia bisa bikin kita semua nggak bisa gerak. Pengawal! Wah, makin ramai aja nih. Tuan Besar Nirwana sama menantu keduanya hari ini mau bunuh menantu pengemis itu. Pengemis itu memang nggak tahu diri. Mending aku kalah. Terus bawa istri sama anak pergi aja. Malah ngotot mau cari keadilan. Iya, siapa sih yang nggak bilang begitu? Mau lihat kau masih punya trik, apalagi hari ini darahmu bakal aku pakai buat persembahan ke Dewa Agung. Hari ini adalah hari kematian kalian. Kalau kalian bisa sujud 100 kali, mungkin aku masih bisa mengampuni kalian. Mereka sudah membuat Dewa Agung marah. Mana mungkin bisa dimaafkan sujud 100 kali pun tetap nggak bisa. Tuan besar, Nadira itu darah dagingmu sendiri. Kau tega seperti ini? Minggir. Dasar pembawa sial. Ibu nggak apa-apa kan? Nyonya Nirwana ibuku itu istri sah. Berani-beraninya kau memukulnya. Memukul kenapa? Bukan pertama kalinya juga. Kau. Semuanya serang. Ibu, Nadira Zhao. Mereka panggil kau ibu. Jangan-jangan Suamiku, 7 tahun lalu setelah kau pergi, aku baru tahu kalau aku hamil. jadi mereka itu anak-anak kita. Lala Mimi, ayo cepat panggil ayah. ayah. Aku jadi ayah. Beneran aku jadi ayah. Aku jadi ayah.
itu cahaya suci milik anak Dewa Agung. Biasanya anak Dewa Agung selalu tenang. Kenapa kali ini begitu heboh? Jangan-jangan ada masalah besar. Ayah! Anak baik. Ayah janji mulai sekarang nggak akan biarkan kalian dibully orang lagi. Sudah mau mati masih sempat panggil ayah? Panggil aja terus. Sebentar lagi juga nggak bisa dengar lagi. Hari ini, aku bakal bikin kalian semua banjir darah di sini dengan darah segar. Padamkan amarah Dewa Agung. Serang! Hei! Hei! Berhenti! Tunjukkan diri dan selamatkan mereka saja. Baik. Nadira! Ibu! Nadira! Ibu! Nadira! Ada apa? Kok tiba-tiba petir? Ya ampun. Ayo cepat masuk. Kok hujannya deras banget? Cuaca bisa berubah secepat ini ya? Tunggu. Dewa Agung bakal marah nih. Kotakin yang habis sudah dunia manusia takut. Dewa Agung mohon tenang. Nawat, Dewa Agung sedang marah. Dewa Agung akan menurunkan hukuman kota Kinyang kita bakal kena. Gimana ini? Habis sudah, habis. Jangan-jangan kota Kinyang bakal kebanjiran. Atau kuil Dewa Agung dibantai. Sebenarnya ada apa sih ini? Ngomong apa sih? Tentu saja gara-gara mereka. Mereka bikin Dewa Agung marah. Pengemis bau. Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Hari ini akan kubunuh kau. Bunuh mereka, biar Dewa Agung puas. Serang! Dasar pengemis bau. Dari mana kau belajar ilmu sesat itu? Berani-beraninya berbuat jahat di kuil. Nggak takut Dewa Agung ngasih hukuman ke kalian. Di seluruh 4 lautan dan 3 dunia, 6 alam ini, belum ada yang berani ngasih hukuman ke aku. Sombong banget. Hari ini akan kubunuh kau. Jangan bunuh ayahku. Anak Dewa Agung sekarang udah bisa melindungi Dewa Agung sendiri. Jahat. Anjino. Sayang. Ayah hebat banget. Kau ini monster. Gak tahu dari mana datangnya babi anjing. Jadi binatang cari-carian begini. Di siang bolong terang benderang begini. Berani banget bikin onar. Aku mau lapor ke kerajaan. Yang tahu ditangkap. Oh iya, dengar-dengar Bangau Putih yang sudah sampai di kota Kinyang. Bangau Putih itu guru besar kaisar bisa terhubung ke surga dan neraka. Dia itu dewa hidup. Pasti bisa menangkap monster ini. Benar juga. Cepat panggil Bangau Putih. Bangau Putih. Tuan Muda, aku ini Bangau Putih. Guru besar negeri Huat sudah berlatih 1000 tahun. Hari ini bisa ketemu Tuan Muda ini benar-benar kehormatan besar buatku. Silakan angkat kepala. Aku nggak berani. Jabatanku rendah, nggak berani menatap wajah mulia Tuan Muda. Cuma peran kecil. Berani-beraninya menangkap aku. Berani sekali kau. Kau berani bilang Tuan Bangau Putih itu cuma orang kecil. Sombong banget kau. Tuan Bangau Putih itu punya kekuatan luar biasa. Nggak ada yang nggak bisa dia lakukan. Bahkan dewa-dewa di langit pernah dia temui. Sialan mas, benar-benar buta. Dewa Agung kita itu pemimpin para dewa tahu. Bangau Putih itu apa sih dibanding Dewa Agung? Aku mau muncul sekarang juga. Aku mau kasih pelajaran buat orang tua kuda ini. Tenang dulu, tenang. Gak tahu diri banget. Tunggu aja kau bakal mati. Sama aja kayak perempuan jalang ini. Suamiku. Setelah aku pergi, kau harus jaga baik-baik anak kita. Juga ibuku. Nadira, jangan takut. Aku nggak akan biarin kau kenapa-kenapa.
Sial, kekuatan asliku belum pulih. Aku belum bisa sembuhin Nadira sepenuhnya. Sekarang semua bisa. Menstabilkan keadaannya. Aku bakal bawa kamu balik ke kahyangan sekarang juga. Malam ini ayo ikut ayah. Mau pergi nggak semudah itu kejar? Dasar pengemis! Udah nutup jalan rezeki keluarga Nirwana, masih mau kabur. Hari ini kalau nggak dipukulin sampai mati, gimana bisa redain amarah Dewa Agung? Bener banget. Mau kabur juga harus tanya dulu sama kami. Warga Nirwana dan warga Cino setuju nggak? Belum lagi warga kota Kinyang, mereka setuju nggak? Kau udah menyinggung Dewa Agung, hingga membuat bencana turun dari langit. Kau jelas-jelas mau ngebunuh kami. Warga kota Kinyang. Pengemis kau! Berani-beraninya nyenggol Dewa Agung. Jangan harap bisa kabur. Iya benar. Tunggu sampai Tuan Bangau Putih datang biar dia beresin kau, dasar siluman. Tangkap dia dulu. Jangan sampai dia kabur. Tangkap, 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 tangkap. Dasar rakyat bodoh nggak tahu apa-apa. Nggak bisa bedain siapa yang di depan mata mereka. Orang yang mereka kejar-kejar itu sebenarnya Dewa Agung sendiri. Hari ini aku bakal bikin orang jahat ini nggak akan ketemu kuburannya. Tenang, tangkap dia, tangkap dia. Bodoh banget. Gak bisa bedain dewa sama siluman, masih berani-beraninya teriak-teriak mau bunuh aku. Kalian selama ini juga begitu ke istri dan anak-anakku. Siluman, siluman. Tangkap dia, tangkap dia. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Jangan sakiti ayah dan ibuku. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku mohon lepaskan putriku dan menantuku. Putriku terluka parah sekali. Aku harus bawa dia ke tabib. Menurutku lebih baik dia mati saja. Masih mau ke tabib segala. Iya betul. Kamu ini pembawa sial, cepat mati saja. Istriku itu anak kandungmu sendiri. Kenapa kamu begitu kejam padanya? Mulutmu cuma teriak pukul dan bunuh. Sama sekali nggak ada rasa keluarga. Perempuan ini sejak lahir sudah bawa sial buatku. Sudah dijodohkan baik-baik, tapi dia nggak mau nurut. Memang keras kepala, mati juga nggak apa-apa. Waktu aku baru lahir, kau kalah judi langsung bilang aku pembawa sial. Selama bertahun-tahun ini, kau cuma bisa pukul dan maki aku. Nggak ada sedikit pun kasih sayang. Aku nggak anggap kau sebagai ayahku. Kau sama sekali nggak pantas jadi ayahku. Kau! Adira. Nadira. Benda ini siapapun yang kena pasti sial. Keberuntunganmu hilang. Itu karena kau sendiri yang jahat. Apa hubungannya sama dia? Kamu! Mereka menantang Dewa Agung, makanya langit jadi kacau balau. Kalian lihat sendiri, tak lama lagi kota Kinyang ini akan terendam banjir. Mereka menantang Dewa Agung, makanya langit jadi kacau balau. Kalian lihat sendiri, tak lama lagi kota Kinyang ini akan terendam banjir. Ayo kita bersama-sama tangkap pasangan itu. Untuk minta maaf kepada Dewa Agung. Benar. Manusia bodoh memang lucu. Dewa Agung belum pulih kekuatannya. Apa ini nggak berbahaya? Ayo kita munculkan diri saja. Atau sebaiknya lapor dulu ke Ibu Langit 9. Biar beliau yang putuskan. Boleh juga kita cepat-cepat pergi memanggil Ibu Langit 9. Tangkap dia! Tangkap dia! Suamiku, cepat bawa anak-anak dan ibu pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Nadira Putri jangan takut. Tangkap dia! Tangkap dia! Bangau Putih datang! Kalau kakek tua ini tahu diri, bantu aku keluar dari masalah ini, aku kasih dia kekuatan 1000 tahun. Bangau Putih sudah datang. Kami rakyat kecil namanya apa? Bangau Putih. Semoga Bangau Putih panjang umur. Saya dengar ada monster muncul di kuil Dewa Agung. Oh benar begitu? Tuan Bangau Putih memang dia sampai mengganggu Dewa Agung. Jadi langit pun kacau balau, angin kencang dan hujan deras terus turun. Apa? Perubahan besar di langit itu semua gara-gara orang ini. Benar memang dia pelakunya. Bukan cuma itu, dua anak haramnya juga bikin patung anak rezeki dan putri naga meledak. Bahkan
Patung Dewa Agung pun ikut bergoyang. Kurang ajar, siapa yang berani-beraninya sampai menyinggung Dewa Agung? Mereka itu, sepasang pengemis hina ini, bikin Dewa Agung murka. Mereka menabrak Dewa Agung. Bahkan bikin seluruh warga kota Kinyang ikut kena getahnya. Tuan Bangau Putih, tolong bela kami. Mohon Tuan Bangau Putih bela kami. Dasar iblis, berani-beraninya melawan Dewa Agung. 100 nyawamu pun tak cukup buat menebus dosa. Hari ini aku akan menghabisimu. Hari ini aku terima kamu. Sepertinya si tua ini sudah mengenali aku. Tuan Bangau Putih, cepat usir makhluk jahat ini. Melawan Dewa Agung dosanya tak terampuni. Tuan Bangau Putih, Anda kenapa? Jangan-jangan Anda kenal pengemis ini? Kurang ajar. Mana mungkin aku kenal orang seperti dia? Dandan diri sendiri seperti Dewa Agung. Pantas saja berani menabrak Dewa Agung. Menurutku kamu cuma meniru tanpa malu. Memalukan banget. Kau nggak kenal aku? Kurang ajar! Di depan aku, masih berani ngaku sebagai aku. Nah, aku ini Bangau Putih. Turun negari Hua. Sudah berlatih 1000 tahun, hari ini bisa bertemu adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Angkat kepalamu. Saya nggak berani. Saya cuma rakyat kecil, nggak pantas menatap wajah mulia, nak. Aku ingat sekarang. Dulu kakek ini sujud merangkak. Nggak berani angkat kepala. Belum pernah lihat wajah asliku. Dasar kau! Berani menentang Dewa Agung. Cepat sujud. Minta maaf sama Dewa Agung. Kau suruh aku sujud? Kalian cepat lihat, makhluk iblis ini telah membuat Dewa Agung murka sampai patung Dewa Agung saja hancur. Kalau kamu begini, bisa-bisa seluruh kota Kinyang, bahkan seluruh dunia manusia ikut celaka. Cepat berlutut, sujud dan minta maaf sama Dewa Agung. Kalau aku tidak, lalu bagaimana? Hari ini jadi hari matimu. Cuma beberapa krocel begini. Bisa apa sama aku? Bangau Putih, hati-hati ya. Pengemis ini bisa ilmu sihir. Barusan dia bukan cuma bikin semua pelayan di rumahku jadi kaku semua, tapi juga langsung bikin aku terlempar jauh beberapa meter. Sekarang, pinggangku aja nggak bisa lurus lagi. Ternyata siapa yang berani songong begini? Bisa ilmu sihir segala, pasti makhluk jadi-jadian yang udah berubah wujud. Tapi di depan aku, cuman pamer doang. Tidak jauh. Tidak jauh. Bangau Putih hebat. Itu ibu. Iblis cepat menyerah. Barusan sepertinya aku dengar suara Dewa Agung. Ibu Langit 9 Dewa Agung baru saja turun ke dunia sebentar. Apakah semua hadiah sudah disiapkan? Semua hadiah sudah siap. Pergi ambilkan Kyongjiang Yuye yang dipersembahkan di istana kerta Kyongjiang Yuye bisa membangkitkan orang mati dan membuat awet muda. Menantuku pasti akan suka. Baik. Sebentar lagi aku akan bertemu menantuku. Semoga hadiah-hadiah yang kusiapkan ini bisa dia sukai. Cepatlah beri kami keturunan dan lanjutkan garis keturunan para dewa. Anak rezeki dan putri naga ingin bertemu. Bukankah mereka itu 2 anak emas di samping Dewa Agung? Kenapa mereka datang ke sini? Suruh mereka masuk. Ibu Langit 9 Dewa Agung sedang dalam bahaya. Mohon Ibu Langit 9 segera pergi membantu. Apa?
Sudah saatnya mati. Bangau Putih suamiku benar-benar cuma manusia biasa. Dia cuma ingin menyelamatkanku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kumohon Bangau Putih, lepaskan suamiku. Nadira, Bangau Putih, kumohon lepaskan anak dan menantuku. Mohon padamu. Lepaskan anakku. jangan sentuh aku. Mau mati ya? Aneh, kalau manusia biasa kena debu ini, pasti akan terluka. Tapi dua anak ini, kenapa sama sekali nggak bereaksi? Jangan-jangan mereka itu siluman? Bangau Putih, ayah mereka adalah siluman yang berasal dari babi, anjing, ular, dan tikus. Jadi mereka juga pasti siluman. Dasar bocah sialan, ilmunya memang aneh. Pengemis kayak begini, palingan memang tikus got yang jadi siluman. Lepaskan ayahku, cepat tangkap dua siluman kecil ini juga. Jangan sakitin cucuku. Cucu langit. Aku punya cucu langit dan langsung 2. Benar, Ibu Langit 9. Anda punya sepasang cucu kembar, namanya Lala dan Mimi. Sekarang mereka terjebak di kuil Dewa Agung. Ibu Langit 9, ayo kita cepat ke sana. Kekuatan Dewa Agung sedang tersegel. Aku khawatir dia dan para penerusnya dalam bahaya. Cepat kumpulkan pasukan langit. Ikut aku turun ke dunia untuk selamatkan cucu-cucuku. Makhluk iblis berani-beraninya berbuat semena-mena di dunia manusia, bahkan menantang Dewa Agung. Cepat datang dan terima hukuman mati. Makhluk iblis, cepat tunjukkan wujud aslimu. Nadira! Ibu! Ini cuma manusia biasa. Lepaskan aku, jangan sakiti ibuku. Kenapa kalian harus menyakiti cucu dan menantuku? Apa salah mereka? Lepaskan aku. Gempa bumi. Dewa Agung sedang murka, kuil Dewa Agung mau runtuh. Habis kita warga kota Kijang akan kena sial. Semuanya gara-gara keluarga iblis ini. Mereka menantang Dewa Agung, bikin kekacauan di langit, kuil Dewa Agung runtuh. Bunuh mereka. Kita kena marah Dewa Agung. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Lepaskan aku. Kenapa kalian perlakukan kami seperti ini? Lepaskan aku. Katanya, ini keinginan rakyat. Kalau nggak dibunuh, kemarahan rakyat nggak reda. Makhluk iblis, terima kematianmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bangau Putih. Nadira, aku sebagai suamimu nggak akan membiarkan kau terluka lagi. Ibu! Sayang. Nadira kau terluka parah sekali. Sekarang kita ke tabib dulu ya. Ibu, aku sudah nggak apa-apa suamiku. Ini ada apa sebenarnya? Sepertinya kemampuan si pengemis itu lumayan hebat. Bahkan Bangau Putih pun bukan tandingannya. Dia malah bisa menyembuhkan luka Nadira. Memang hebat juga ya. Ayah mertua, ibu mertua. Kalian takut apa sih? Tadi Bangau Putih cuma lengah sebentar. Mana mungkin dia benar-benar nggak bisa ngalahin pengemis bau itu. Ya juga. Walaupun Bangau Putih benar-benar kalah, di belakangnya masih ada kerajaan, masih ada 100.000 pasukan. Aku nggak percaya deh si pengemis bau itu bisa ngalahin 100.000 pasukan. Benar juga. Kau pergi panggil bala bantuan, siap. Bangau Putih, Anda nggak apa-apa kan? Tadi aku memang terlalu meremehkan, sekarang nggak akan lagi. Meremehkan? Aku baru pakai 1/1000 kekuatan aja. Tetap bisa bunuh kau. Kurang ajar. Kalau gitu, mari kita coba. Dasar makhluk durhaka, berani-beraninya kau nantang Bangau Putih. Bangau Putih, semua orang lagi lihat Anda, Iho. Tunjukkan kekuatan Anda, tangkap makhluk durhaka ini. Rasakan kematian.
Bangau Putih, Aku maklumi karena kau nggak tahu apa-apa. Aku biarkan kau hidup kali ini. Tapi kalau kau masih nggak tahu diri, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Kekuatan si siluman ini jauh di atas kemampuanku. Kalau aku lanjut bertarung, bukan cuma aku yang bakal kalah, malah bisa jadi malu sendiri. Kau tahu nggak, aku ini sudah berlatih selama 1000 tahun. Sebentar lagi aku bakal naik jadi dewa. 100 tahun yang lalu, aku bahkan sempat bertemu Dewa Agung sekali. Kau tahu Dewa Agung itu siapa? Ialah penguasa 4 lautan dan 8 penjuru, penguasa 3 dunia dan 6 alam. Sepertinya kau sangat mengagumi Dewa Agung itu. Tentu saja. Kalau berani tidak hormat sama Dewa Agung, itu sama saja cari mati. Terus, kau tahu nggak wajahnya kayak apa? Wajah Dewa Agung mana mungkin kita bisa lihat sembarangan? Aku saja 100 tahun lalu, cuma dari jauh dengar suaranya beliau. Itu saja sudah jadi kehormatan luar biasa buatku. Dengar baik-baik, kalau berani menyinggung Dewa Agung, nggak peduli kau siluman dari mana. Pasti mati juga ujung-ujungnya. Hari ini, karena aku lihat kau sayang sama istri dan anakmu, aku kasih kalian kesempatan hidup kau. Kau dan keluargamu harus sujud 999 kali di depan Dewa Agung. Baru aku akan maafkan nyawa kalian. Baiklah, aku akan ampuni nyawa kalian. Bangau Putih. Kenapa Anda bisa membiarkan mereka begitu saja? Bangau Putih, jangan biarkan mereka pergi. Kalau tidak, nanti bisa jadi masalah besar. Yang mulia Bangau Putih, kenapa Anda tidak segera menghukumnya? Ayo! Kalian ini memang bodoh semua. Aku, Bangau Putih, tahu apa yang harus kulakukan. Gak perlu diajarin sama kalian. Bangau Putih, Sementara ini aku biarkan kamu pergi. Tunggu sampai Ibu Langit 9 datang, kau pasti mati. Kau kenal Ibu Langit 9? Kau bisa dengar suara hatiku? Kau datang ke kota Kinyang karena dapat kabar Ibu Langit 9 mau turun ke dunia? Dari mana kau tahu itu? Sepertinya ada yang membocorkan rahasia langit. Tunggu aku pulang, pasti akan kuselidiki sampai tuntas. Kau makhluk jahat, jangan-jangan kamu juga dengar kabar itu. Makanya datang ke kota Kinyang. Dengar ya. Ibu Langit 9 itu ibu kandung Dewa Agung. Punya kekuatan luar biasa. Sangat cerdas. Bukan orang yang bisa kau tipu-tipu. Nanti kalau Ibu Langit 9 turun ke dunia, aku pasti akan laporkan semuanya. Biar kau dihukum. Baik, aku tunggu saja. Baik, kalau begitu aku tunggu saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Tangkap dia. Bangau Putih tua, kau cari mati. Kau, bagaimana kau tahu nama asliku? Cawan-cawan. Bangau Putih tua, aku sudah kasih jalan hidup, tapi kau tetap pilih mati. Tuan muda, aku ini guru negari Hua, Bangau Putih, sudah berlatih 1000 tahun. Hari ini bisa bertemu Tuan muda, benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Angkat kepalamu. Saya nggak berani, saya benar-benar nggak berani. Saya ini cuma bawahan rendahan, nggak berani menatap wajah suci Tuan muda. Mundur sana. Kau adalah Dewa Agung. Kau adalah Dewa Agung. Jadi kau sudah mengenaliku. Saya benar-benar bodoh, tidak tahu siapa yang dihadapi. Saya pantas dihukum mati. ini ada apa sebenarnya? Saya pantas dihukum mati. Tuan Bangau Putih, walaupun Anda kalah darinya, tidak perlu sampai begini juga. Dasar anjing bodoh yang tak tahu diri. Kalian tahu dia siapa? Dia itu orang yang tidak bisa kita lawan.
Cepat berlutut, minta maaf dan akui kesalahan. Saya benar-benar bodoh. Mohon Dewa Agung maafkan saya. Gawat! Bahkan Bangau Putih pun kalah darinya. Mohon Dewa Agung maafkan kami. Sepertinya pengemis busuk ini memang hebat. Kalau dia benar-benar punya ilmu sihir, keluarga kita, keluarga Nirwana, pasti jadi target pertamanya. Suamiku hati-hati, Ci. Ayah! Tuan Besar! Ayah! Tuan Besar! Tuan Besar, jangan mati, Tuan Besar! Tolong aku! Nadira Putri, tolong selamatkan ayahmu! Cepat, tolong ayahmu! Benar! Suamimu bisa ilmu sihir. Baru saja kau terluka, dia langsung menyembuhkanmu. Cepat suruh dia selamatkan ayahmu. Barusan dia ingin membunuh suamiku. Kau masih mau aku selamatkan dia? Maksudmu apa? Kau nggak mau nolong? Siapa menanam, dia menuai. Kau! Dia itu ayahmu. Kau nggak punya hati nurani ya? Aku juga anak kandungnya. Waktu dia sama aku dan suamiku, selalu mau memukul dan membunuh. Apa dia pernah punya hati nurani? Kau! Dasar anak durhaka! Aku pukul kau! Ibu! Ibu! Nyonya Nirwana! Nyonya Nirwana! Cepat minta tolong ke menantumu. Masa kau tinggal lihat Tuan Besar mati begitu saja? Tolong aku. Nadira, Ibu-ibu lupa dia dulu pernah memperlakukan kita seperti apa? bagaimanapun juga dia ayah kandungmu. Tapi, Tuan Zinu. Kasih dia makan ini saja. ini. Kau kira aku bodoh ya? Masa biji buah persik mana bisa nyelamatin orang? Kau ngeledek aku ya? Kalau nggak mau nolong ya udah. Masih sempat-sempatnya ngerjain orang. Dasar pengemis tahu. Kenapa kau nggak mati aja? Kau! Suamiku udah tulus mau nolong kau, kau malah berani maki dia. Kau kira aku bodohnya? Buah persik busuk gini bisa nyelamatin orang? Siapa yang kau bohongin sih? Kalau suamiku bilang bisa nyelamatin, ya pasti bisa dong. Ngakak banget deh. Emangnya kamu bikin suamimu itu dewa? Dikasih jalan hidup malah nggak mau, malah milih mati. Benar-benar nggak bisa diselamatin. Dasar! Buah persik busuk begini masih aja dipakai buat selamatin orang. Kau jelas-jelas lagi kerjain kita. Tuan Besar Nirwana, lihat tuh, lihat. Ini. Kalian. Buah persik surga. Buah persik dari dunia dewa ini, ya orang biasa makan satu gigitan bisa nambah umur 500 tahun. Kalau yang latihan spiritual akan satu, bisa nambah 500 tahun kekuatan. Aduh, buah persikku. Buah persikku. Kok aku bisa terbang ya? Kok aku bisa ngomong kayak manusia? Apa aku bakal jadi dewa? Jadi dewa! Lihat deh, anjingnya terbang. Dia terbang. Anjing itu bisa terbang gara-gara makan buah persik. Cepat lihat. Anjingnya jadi dewa. Buah persik itu benar barang dewa ya? Buah persikku. Buah persik surga! Buah persikku! Buah persik surga itu punya aku! Kasih aku buah persik surga! Buah persik surga! Aku dapat! Tunggu, jangan lari! Punyaku! Itu punyaku! Buah persikku! Kasih aku! Buah persik dewa. Buah persikku. Ya. Persik itu sebenarnya punyaku. Tuan Zinu, kau kasih aku satu buah persik lagi dong aku.
Aku mau selamatin ayahmu. Sudah habis, aku cuma punya satu itu. Yuri pasti dia mencuri. Tangkap dia, penggal kepalanya. Barusan dikasih bersih kamu nggak mau. Sekarang tahu itu buah dewa, malah minta lagi. Sekarang buahnya udah habis, kau malah fitnah suamiku. Kau jahat banget. Persik itu memang dia yang curi. Kalau enggak, dari mana dia dapat buah persik dewa? Habis kau. Nyolong buah persik dewa dari langit, dewa-dewa sebentar lagi bakal turun. Tangkap kau, mampus kau. Kalian cepat lihat, petir langit bau. Menyambar pengemis bau ini pasti karena dia mencuri buah persik dewa dari langit, makanya kena kutukan langit. Pengemis bau, pencuri. Dewa sebentar lagi akan turun buat ngurusin pengemis kayak kau. Biar kau mati kesambar petir. Kau! Bukannya Dewa Agung? Masa Dewa Agung bisa kena sambaran petir? Kurang ajar makhluk jahat. Berani-beraninya nyamar jadi Dewa Agung. Dosamu pantas dihukum mati. Pasti dapat kutukan langit. Bangau putih tua bangka, kau cepat banget berubah muka. Barusan aja kau masih sujud di kakiku. Ngaku salah. Sekarang malah teriak-teriak mau bunuh aku. Ada apa sih? Aku suruh kau sambar aja tuh perempuan galak yang ngatain anakku. Kok malah salah sasaran? Ampun, Ibu Langit 9. Saya ini masih magang. Baru pertama kali nyambar petir, nanti saya pasti hati-hati. Barusan kau masih berlutut di kakiku sujud minta ampun pun sekarang malah teriak-teriak mau bertarung. Tadi aku salah orang. Aku benar-benar bodoh. Dewa Agung. Engkau mengatur dunia para dewa di atas langit ke-9. Mana mungkin turun ke dunia manusia. Apalagi menikahi perempuan manusia biasa yang hina seperti ini. Kalian semua memang pandai cari muka, benar-benar tak tahu malu. Kalian berdua berani-beraninya mencuri buah persik abadi dari langit. Para dewa akan segera turun dan menghukum kalian. Aku justru ingin lihat siapa yang berani menghadapiku. Hukuman langit sudah dekat. Kamu masih saja keras kepala. Petir tadi itu hanya peringatan buatmu. Tak lama lagi petir dari Ibu Langit 9 juga akan turun. Menyambar dan membunuhmu. Dasar tak tahu diri. Dasar bajingan. Dukun itu benar-benar sombong. Berani-beraninya bicara kasar pada anakmu. Pengawal, Saya di sini. turunkan petir langit untukku. Sambar dan bunuh dukun yang tak tahu apa-apa itu. Ada apa ini? Ibu sedang apa? Petir aja nggak bisa belah. Gimana kau bisa naik jabatan sih? Lapor ke Ibu Langit 9 saya. Ayah saya itu dewa petir. Kamu. Suamiku. Kau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Tuan Jin, jangan-jangan kau bikin Dewa Agung marah ya? Ayah takut nih. Ayah di sini kok jangan takut. Suamiku. Kau jangan-jangan beneran nantangin Dewa Agung ya? Kalau iya kau mau gimana? Biarpun harus kena kutukan langit. Kita sekeluarga tetap bareng-bareng, hidup atau mati. Tenang aja. Aku nggak bakal kena kutukan kok. Walaupun nggak tahu siapa sebenarnya Dewa Agung, tetap mau bareng dia hidup dan mati. Kamu memang menantu terbaikku. Cucu langit terbaik milik istana ini. Jangan takut. Nenek sebentar lagi turun buat ketemu kalian. Berani sekali kau makhluk jahat. Kau sudah 2 kali disambar petir surga. Masih juga tidak mau mengakui dosamu. Berani-beraninya kau menyamar jadi Dewa Agung. 100 nyawa pun tak cukup buat menebus dosamu. Ibu Langit 9 sekarang pasti sedang tak cukup buat menebus dosamu. Sebentar lagi dia pasti turun buat menghabisimu. Begitukah? Sekarang kau, meskipun sujud minta ampun sudah terlambat. Tunggu saja mati. Dasar tak tahu malu. Baru bisa sedikit ilmu silat. Sudah berani berbuat semaunya. Sebentar lagi langit akan mengambil nyawamu. Nadira, jadi saudara denganmu di kehidupan ini benar-benar nasib burukku. Di kehidupan berikutnya, kalau kau jadi babi atau anjing, tolong jauh-jauh dariku. Jangan sampai mataku kotor melihatmu. Dasar binatang, anak durhaka. Mati saja kau.
Kami berdua suami istri. Apa salah kami padamu? Sampai kau tega begini sama kami. Tuan Besar, kau benar-benar kejam. Tak ada sedikit pun rasa keluarga. Padahal tadi aku masih minta Tuan Jinu menolongmu. Sialan. Kau cuma pengemis pencuri bodoh. Mana pantas jadi menantuku. Tunggu saja kalian. Begitu Ibu Langit 9 turun, keluarga kalian habis sudah. Kalian menindas ayah dan ibuku. Kalian semua jahat. Dewa-dewa di langit pasti melihat. Mereka tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Kalau mereka turun ke bumi juga buat menghukum kalian. Mereka turun ke dunia juga untuk menghukum kalian. Lala dan Mimi benar kok. Aku nggak percaya Ibu Langit 9 itu sama kayak kalian. Nggak bisa bedain mana baik, mana buruk. Tentu saja aku nggak akan bingung mana baik, mana buruk. Ibu Langit 9 sudah turun ke dunia. Dewa turun ke dunia. Dewa, ya ampun. Ibu Langit 9 sudah turun ke dunia. Sambut-sambut Ibu Langit 9. Sambut-sambut Ibu Langit 9. Jangan buru-buru. Ini 2 cucu langitku. Sekarang aku punya cucu langit. Akhirnya dunia para dewa punya penerus. Keturunan para dewa kita selama 999 generasi selalu satu garis keturunan. Akhirnya kutukan itu terputus di generasi ini. Ibu, jangan buru-buru. Bangau Putih, guru negara dari negeri Hua, menghaturkan hormat kepada Ibu Langit 9, panjang umur Ibu Langit 9. Semoga Ibu Langit 9 abadi. Dasar pendeta bau. Tadi kau berani-beraninya menghina anakku semuanya. Aku lihat sendiri. Lihat saja nanti aku bakal balas kau. Kau dukun bau. Barusan kenapa kau berani-beraninya menghina anakku? Semua aku lihat sendiri. Lihat saja, aku akan membereskanmu. Bangunlah. Terima kasih Ibu Langit 9. Ibu Langit 9 hamba ada hal penting untuk dilaporkan. Oh ya? Katakan saja. Ibu Langit 9, makhluk jahat ini semena-mena di dunia manusia, menindas rakyat. Dia bahkan melawan Dewa Agung, sampai patung dewa pecah, dan langit jadi kacau. Yang lebih parah lagi, dia pura-pura jadi Dewa Agung, berusaha menipuku. Bukan begitu. Kamu bilang dia pura-pura jadi Dewa Agung? Benar, Bu. Dia terus-menerus mengaku dirinya. Dewa Agung? Tadi juga memanggil nama asliku, berusaha menipuku dengan identitas Dewa Agung. Jujur saja, memang mirip sih. Mohon Ibu Langit 9 bisa menilai dengan adil. Ibu Langit 9 mohon. Ibu Langit 9 menilai dengan bijak. Suamiku hanyalah seorang pengemis biasa. Dia sama sekali nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum atau merugikan siapapun. Dia hanya demi melindungi istri dan anaknya, terpaksa harus melawan Bangau Putih. Ibu Langit 9, semua kesalahan ini adalah kesalahanku sendiri. Aku rela menerima hukuman apapun. Ibu Langit 9, kumohon padamu, tolong lepaskan suamiku. Ya, kumohon pada Ibu Langit 9. Mohon menilai dengan adil, ampuni menantuku. Nadira, aku tak akan mengecewakanmu selamanya. Tolong lepaskan ayah dan ibu. Cucuku yang baik. Istriku. Wanita ini hanya manusia biasa, tapi rela mati-matian melindungi suaminya. Benar-benar menantu kesayanganku. Suamimu memang cuma seorang pengemis. Pengemis pun kau mau nikahi? Aku. Aduh. Ibu Langit 9, Ibu mungkin belum tahu. Perempuan ini, dia membangkang dan melawan aturan. Aku dan Tuan Besar Nirwana sudah menjodohkannya dengan keluarga kaya di kota Kinyang, Tuan Besar Mardi. Tapi dia tetap tidak mau, malah memilih merendahkan diri menikah dengan seorang pengemis. Benar-benar lucu. Kamu siapa lagi? Ibu Langit 9 menjawab perkataanku. Sekarang aku juga sudah bicara langsung dengan Ibu Langit 9. Hormat Ibu Langit 9, saya adalah Nona Nirwana kedua dari keluarga Nirwana Ibu Tiri Nadira Zhao. Saya selir ayahnya. Saya paham adat manusia kalian. Seorang selir bagaimana bisa mengatur urusan pernikahan anak kan istri utama? Bukan begitu, Ibu Langit 9. Perjodohan ini saya dan ayahnya yang memutuskan bersama. Tuan Besar, cepat bicara.
Benar. Aku adalah ayah kandung anak ini. Aku sudah menjodohkannya dengan keluarga yang baik. Tapi perempuan ini lebih baik mati daripada menikahinya. Malah ngotot mau nikah sama pengemis ini. Pengemis ini bukan cuma miskin, tapi juga kelakuannya buruk. Kenapa dia dibilang berperilaku buruk? Ya, Aduh, biar aku aja yang jelasin. Lapor, Ibu Langit 9, pengemis ini nggak cuma berani menantang Dewa Agung sampai patung Dewa Agung meledak, tapi dia juga mencuri buah persik Dewa dari langit. Mereka semua lihat sendiri kan? Ya, kami semua lihat kok. Ya benar, kami lihat sendiri. Buah persik Dewa itu besarnya. Sebesar mangkuk gitu. Dia ambil aja dengan santai. Malah dimakan anjing. Anjing itu terus terbang ke langit jadi dewa di sana. Segede itu ya? oh ya. Ya, segede itu. Itu persik apa dia? Makan satu gigitan beneran bisa jadi dewa. Persik abadi Vini emang benar-benar buah dewa. Jangan-jangan suamiku beneran mencuri dari langit. Kayaknya kali ini beneran gak bisa lolos. Buah persik abadi di dunia dewa ini. Kalau manusia biasa makan bisa menambah umur 500 tahun. Kalau yang makan itu seorang kultivator, bisa menambah 500 tahun kekuatan spiritual Ibu Langit 9. Apa ini mau diberikan padaku? Semua ini untuk menantuku sebagai hadiah pertemuan. Kalau Ibu Langit 9 marah, suamiku pasti gak bisa lolos dari hukuman. Gak boleh, aku harus lindungi suamiku. Dasar bodoh. Saat seperti ini, kau masih mikirin gimana caranya lindungin aku? Kau ini cuma manusia biasa. Ayo cepat bangun, jangan berlutut terus. Terima kasih Ibu Langit 9. Nggak nyangka suatu hari, aku juga bisa berdiri, ngomong langsung sama Ibu Langit 9. Perempuan galak yang dipanggil bangun itu menantuku. Kau malah mikir itu buat kau. Muka kau tebal banget. Ibu Langit 9, menantu Anda pasti cantik banget dan luar biasa. Pasti dari keluarga terhormat. Tentu saja. Menantuku adalah perempuan terbaik di dunia. Dia berhati baik, berani, dan jujur. Tidak mempermasalahkan lindungin aku. Selalu melindunginya dengan sepenuh hati. Bahkan telah melahirkan 2 anak dewa untukku. Aku benar-benar bahagia. Kali ini aku turun ke dunia fana hanya untuk menjemput dia dan 2 cucu langit kembali ke alam dewa. Putri siapa ini sebenarnya bisa mendapat kehormatan sebesar ini? Dia adalah calon Ibu Langit 9 di masa depan. Andai saja anak perempuanku belum menikah. Kalau aku juga belum menikah dengan kecantikanku, mungkin saja aku bisa menikah dengan putra Ibu Langit 9. Jadi aku juga bisa jadi Ibu Langit 9 di masa depan, sayang sekali. Ibu Langit, si pengemis itu mencuri buah abadi Anda, bahkan dimakan anjing. Cepat tangkap dia sekarang juga. Ibu Langit, pengemis ini sudah melakukan dosa besar. Anda harus menghukumnya dengan petir sampai mati. Hei pengemis, pencuri rendah. Pasti punya ibu tapi gak punya ayah yang ngajarin. Pantas disambar petir sampai mati. Dapat kutukan dari langit. Benar juga. Orang tuanya pasti rendahan. Makanya punya anak serendah ini. Kalian ngomong apa barusan? Kalian ngomong apa sih? Sepertinya Ibu Langit 9 juga marah banget sama kelakuan tak tahu malu si pengemis ini. Kayaknya disambar petir belum cukup. Kayaknya disambar petir aja belum cukup. Harusnya dia dihancurkan sampai abunya hilang. Udah berapa puluh ribu tahun gak lihat Ibu Langit 9 marah sebesar ini. Manusia-manusia ini tamat riwayatnya. Dasar jalang! Kau bukan cuma ngatain anakku, tapi juga menghina aku dan suamiku. Aku bakal bikin kalian mati tanpa pukulan. Kalian jangan terlalu kejam dong. Kalau mau hina aku sama suamiku, ya udahlah. Tapi kamu kok berani-beraninya hina orang tua suamiku juga? Aku memang belum pernah ketemu mertua, tapi aku percaya. Mertua aku itu pasti orang paling baik dan jujur di dunia ini. Bisa melahirkan suamiku yang baik hati dan bertanggung jawab, pasti bukan orang jahat. Jadi aku nggak bakal biarin kamu hina mereka. Nadir Razal, makasih ya. Anak baik, anak baik. Suamiku ngeluarin buah dewa ini buat nyelamatin nyawa Tuhan besar Nirwana di rumah kalian. Sekarang kalian malah balas budi kayak gini mau bunuh kami semua. Kalian kejam banget sih. Kenapa kalian harus kayak gini sama kami?
Mohon Ibu Langit 9 periksa dengan adil. Suamiku cuma mau nolong orang. Nggak ada niat curi buah dewa sama sekali. Menyelamatkan orang boleh saja, tapi apa boleh mencuri barang dewa dari dunia para dewa? Kalian anggap dunia para dewa ini apa sih? Benar, mencuri tetap saja mencuri. Tidak ada alasan apapun. Penjahat macam ini memang pantas disambar petir 5 kali. Tubuhnya dicabik-cabik. Masih mau ngeles juga? Tunggu saja kematianmu. Mati saja. Kalian. Cukup. Tunggu saja kematianmu. Ibu Langit 9, cepat hancurkan dia sampai tak tersisa. Diam. Ibu Langit 9, kenapa Anda melakukan ini? Ibu. Masalah ini sudah ada pengaturan dari Ibu Langit 9. Bukan urusanmu buat ikut campur. Iya benar, Ibu. Aduh, Ibu Langit 9 pasti akan menghukum si pengemis itu. Ngapain juga Ibu ngatur-ngatur dia? Ya benar. Ibu Langit 9, mohon jangan marah. Saya sadar salah. Saya nggak bakal ngomong sembarangan lagi. Ibu Langit 9, mohon jangan marah. Perempuan bodoh. Ibu Langit 9, pengemis ini sudah melawan Dewa Agung dan mencuri buah dewa. Hukumannya memang mati. Mohon Ibu Langit 9 menghukum dia. Begitu ya? Menurut kalian hukuman apa yang pantas? Tentu saja harus disambar petir dari langit. Hancurkan tubuh dan jiwanya, biar dia tak bisa reinkarnasi selamanya. Memang tua, Bangau Putih paling hebat. Perkataan Tuan Bangau Putih memang masuk akal. Ternyata masih bisa bikin orang tak bisa reinkarnasi selamanya. Mati saja kau. Kalian benar-benar kejam. Mohon Ibu Langit 9 menilai dengan bijak. Semua ini terjadi karena saya menanggung semua hukuman. Mohon Ibu Langit 9 lepaskan suamiku. Mohon Ibu Langit 9. Lepaskan suamiku, tolong selamatkan ibuku. Kumohon padamu, jangan hukum ibuku, kumohon lepaskan ibuku. Nadira Putri. Jangan hukum ayahku. Nadira Putri, bangunlah. Mohon Ibu Langit 9 lepaskan ayah dan ibuku. Cucu langit kesayanganku, maaf kalian harus menderita seperti ini. Ini maksudnya apa, Ibu Langit 9? Anakku Dewa Agung, bagaimana menurutmu? Kalau mereka memang mau begitu, tak bisa inkarnasi A-nya, maka kita kabulkan saja keinginan mereka. Baiklah, seret mereka semua pergi dari sini. Siap Ibu Langit 9. Habis sudah, semuanya habis. Kenapa harus kami? Kok bisa kami sih? Ibu Langit 9, apa Anda salah paham? Iya, Ibu Langit 9. Dia yang menyinggung Dewa Agung, dia yang mencuri buah dewa. Harusnya dia yang dihukum. Ini salah besar. Ibu Langit 9 yang terhormat. Apa ada yang bicara salah hingga membuat Anda marah? Dia, semua gara-gara dia. Semua karena perempuan berlidah tajam ini. Dia pantas masuk neraka cabut lidah. Kalau mau menghukum, hukum saja dia. Cuma dia saja. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Mas, kok kamu tega ngomong gitu ke ibu sendiri? Diam kamu, perempuan sialan. Semuanya gara-gara keluarga kamu yang bikin masalah. Aku jadi kena marah Ibu Langit 9. Berani kau pukul aku lawan kau. Aduh, Ibu Langit 9. Kalau memang aku yang salah ngomong, aku minta maaf sama Anda. Tolong ampuni kami ya, Ibu Langit 9, Ibu Langit 9. Ampuni kau? Waktu tadi teriak-teriak mau bunuh. Pernah kepikiran buat ngampunin mereka enggak? Mereka, dia melanggar aturan langit, dosanya pantas dihukum mati. Aku nggak salah apa-apa, Ibu Langit 9. Kau benar-benar bodoh. Habis sudah, habis. Suamiku, Ibu Langit 9, kenapa ini? Dia bakal hukum kau enggak? Mungkin saja. Soalnya aku bikin menantunya sama cucunya jadi tersinggung. Kayaknya pulang nanti pasti dimarahin. Apa? Ya wajar sih. Nanti aku urus kau lagi. Ibu Langit 9, pengemis ini berani menantang dewa, nyuri buah persik langit. Anda harus hukum dia. Baru kali ini aku dengar aku sendiri menantang diriku sendiri. Soal buah persik itu memang aku tanam buat anakku sendiri. Dia mau ambil berapapun juga boleh. Mau dikasih makan anjing juga silakan. Apa? Ayah!
Sudah ibu, orang-orang bego ini juga nggak bakal ngerti. Nggak usah buang waktu sama mereka. Pengawal! Dewa Agung! Sudah cukup Ibu Langit 9. Orang-orang bego ini juga nggak ngerti apa-apa. Nggak usah buang waktu sama mereka di sini. Pengawal! Dewa Agung! Seret mereka pergi sambar petir 5 kali. Hancurkan tulangnya, jadikan abu. Aku mau mereka selamanya nggak bisa reinkarnasi. Siap, Dewa Agung! Dia itu Dewa Agung? Jadi maksudnya, dia itu Dewa Langit yang legendaris itu? Berarti kita udah lancang sama Dewa dong? Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Mana mungkin dia itu Dewa Langit? Jelas-jelas dia itu cuma pengemis rendahan. Perempuan galak. Masih berani hina anakku? Benar juga. Siapa sangka Dewa Langit turun ke dunia malah jadi pengemis. Iya kan istriku? Suamiku. Apa? Menantuku, ternyata ayah dewa. Ayah, ternyata ayah dewa. Ngapain bengong aja? Cepat seret dia pergi. Iya. Nadira, Nadira! Nadira, nak! Aku ayahmu. Aku ayah kandungmu, Nadira. Kok kau tega lihat ayahmu mati begitu aja? Menantu baik, menantu kesayanganku. Semua ini salah ayah. Ayah nggak tahu siapa kau sebenarnya. Ayah nggak sadar kalau kau sehebat itu. Menantuku, ayah minta maaf. Ayah sujud minta ampun. Sujud, ayah sujud minta maaf. Hati-hati Pak, Bapak masih ada pisau menancap di badan. Nadira, ini salah ibu. Semua salah ibu yang nggak ngerti apa-apa. Ibu juga sujud minta maaf sama kalian. Tolong kasih ibu kesempatan hidup ya. Kakak, aku adikmu, adik kandungmu. Kita dulu sering main bareng waktu kecil. Aku sujud minta maaf sama kau. Semua ini bukan salahku. Tolong ampuni aku. Ya, aku sujud minta maaf. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Dewa Agung, semua ini salah saya yang buta dan bodoh. Semua ini salah saya. Mohon Dewa Agung beri saya kesempatan untuk hidup. Dewa Agung. Kalian ini bukan benar-benar sadar salah, tapi cuma takut saja. Kalau suamiku bukan dewa, kalian pasti akan terus menindas dia. Hanya menantuku yang baik. Mau suami dewa atau pengemis. Dia selalu setia sama suami. Ibu Langit 9. Anak baik, panggil aku ibu. Aku cuma orang biasa. Ibu benar-benar gak keberatan sama aku. Aku dari dulu gak pernah peduli asal-usul atau status. Yang penting akhlak dan kepribadian. Kau gak pernah ngerendahin anakku, walau dia pengemis. Selalu setia dan gak ninggalin dia. Saat susah pun kau tetap melindungi dia habis-habisan. Perempuan sebaik kau. Aku aja sayang banget sama kau. Mana mungkin aku gak suka. Ibu. Nah, ini hadiah pertemuan dari ibu untukmu. Nanti di surga masih banyak lagi. Ibu Langit 9, ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Ini cuma hadiah pertemuan aja kok. Nanti semua harta surga ini akan jadi milikmu juga. Suamiku. Kalau Ibu Langit 9 sudah kasih, itu memang milikmu. Anakku, kau nggak pernah ninggalin Dewa Agung. Dan kau juga sudah melahirkan 2 anak dewa buat dunia para dewa kita. Kau berhasil mematahkan kutukan yang sudah 9 generasi. Cuma 1 anak tiap generasi. Ibu Langit 9 sangat berterima kasih padamu. Kamu memang pantas dapat yang terbaik di dunia ini. Terima kasih Ibu Langit 9. Ya Lala Mimi, cepat panggil Nenek. Nenek juga sudah siapkan hadiah buat kalian.
Nanti seluruh surga ini jadi milik kalian. Kalian mau main di mana aja, silakan harta di surga ini. Kalian mau pakai gimana aja, terserah kalian. Makasih, Dede. Makasih nenek, anak baik. Mertua, ayo ikut kami pulang ke surga. Aduh, saya nggak pantas, Iho. Mertua, kau nggak pernah meremehkan anakku yang dulunya pengemis. Waktu mereka dalam bahaya, kau juga mati-matian melindungi mereka. Itu sudah kebaikan yang besar. Layak masuk ke golongan para dewa. Terima kasih, Ibu Langit 9. Terima kasih, Ibu. Apa? Sampai Nyonya Nirwana juga mau naik ke langit jadi dewi. Sedangkan aku cuma bisa dihukum mati dan tak akan pernah bisa reinkarnasi. Tidak. Kakak, aku salah. Aku seharusnya nggak ikut-ikutan ayah dan ibu menindasmu. Itu semua gara-gara mereka. Mereka yang memprovokasi aku, menghasut aku. Kakak, maafkan aku. Kenapa aku melahirkan anak yang tak berguna seperti kau? Kalau Nadira itu anakku, aku pasti nggak akan bernasib seperti ini. Kalau ibuku adalah Nyonya Nirwana, dia pasti nggak akan mengajariku berbuat jahat. Aku juga nggak akan berakhir seperti ini. Kau... Dasar jalan kupu-kupu sampai mati. Dua perempuan menyebalkan. Kenapa? Kenapa aku sebodoh ini? Andai dulu aku lebih cepat menghargai anak dan menantuku. Sekarang aku juga bisa naik ke kahyangan jadi dewa. Kalau saja aku bisa mengenali Dewa Agung, pasti aku sudah dapat hadiah besar. Mungkin langsung naik jadi dewa. Kenapa aku harus berakhir seperti ini? Seret orang-orang brengsek ini keluar. Baik. Sayang, tolong selamatkan aku. Kita sudah jadi suami istri. Masa kamu tega lihat aku mati? Aku sudah berkali-kali kasih kamu kesempatan. Bahkan waktu kamu terluka, aku masih minta menantu buat nolongin kau. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Bukan cuma nggak tobat, malah manfaatin kejadian ini buat jebak menantu. Kalau aku bantu kau, bukankah aku malah mencelakakan mereka? Aku cuma khilaf sesaat. Aku benar-benar sadar salah kok. Kalimat itu sudah sering banget aku dengar setiap kali kamu salah. Kamu selalu ngomong kayak gitu. Tapi sebentar aja, pasti kamu ulangi lagi. Malah makin lama makin parah. Sekarang aku benar-benar nyesal. Dulu aku terlalu memanjakan kau. Sampai kau makin lama makin kelewatan. Sekarang aku sudah sadar bersikap lembek itu sama aja bantu orang jahat. Bukan gitu. Aku sadar salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang aku pasti berubah. Aku pasti berubah. Sungguh aku janji bakal baik sama kau dan juga anak-anak. Sayang, sekarang cuma kamu yang bisa selamatin aku. Kalau kamu nggak tolong aku pasti mati. Nirwana, kenapa hatimu begitu kejam? Aku ini suamimu. Seorang istri harus ikut suami. Kau harus selamatkan aku. Kalau kau nggak tolong aku bakal mati bareng kau. Dasar lebih buruk dari binatang. Udah kayak gini masih aja ngamuk nggak jelas. Seret dia pergi. Nadira, kau itu lebih rendah dari binatang. Kau biarin suamimu bunuh ayahmu sendiri. Kau nggak takut kena kutukan langit. Seret dia pergi. Ibu mertua bisa sadar tepat waktu. Benar-benar bijaksana. Bikin Ibu Langit 9 jadi malu aja. Dulu aku terlalu lemah, makanya anak dan menantuku ditindas. Sekarang nggak akan lagi. Bersiap kembali ke Istana Langit.
Oh, Di sana indah banget. Lihat deh ke sana. Cantik banget. Benar-benar bagus.